Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita ke hadapan Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tak akan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabil Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah grup 4 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah di dalam pentajalian dalam pelajaran yang terdahulu kita sudah sampai terhimpun kepada diri lam jalalah sebagai diri batin. Sebagai diri batin yang kita dapati sebagai wujud, diri wujud dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dinobatkan menjadi diri keakuan untuk menjalankan ketuhanannya kepada sekalian alam. Ini menjadi garis bawah tujuan daripada diri keakuan yang disebut diri ketuhanan. Diri ketuhanan ini telah dijabarkan di dalam surat Al-An'am ayat 165. Sesungguhnya diberikan kekuasaan untuk berkuasa dan dibekali dengan derajat untuk memimpin seluruh makhluk dan alam dan mentertibkan alam ini. Kenapa ditertibkan alam ini? Karena apabila putus hubungan batin atau hayat antara ciptaan dengan Tuhan, maka tinggallah hidup semata. Kalau alam hidupnya semata, begitu juga termasuk insani, dia semaunya hidup. Insaniyah udah semaunya aja. Kenapa? Karena dia putus hubungan baitullahnya, yaitu hayat, kepada lam alif, lam jalalah, diri batin dan nyawa tersirat alif. Untuk kita memahami bagaimana caranya kita mentajalikan hayat Allah kepada 3 kodrat tadi. Simak baik-baik. Bagaimana cara kita mentajalikan hayat Allah yang mana kita harus menjadi sebuah wujud sumber hidup dari sekalian alam. Itu yang dikatakan keakuan atau dalam kata na. Dalam ini kita harus bisa mengkaji lam alif ini, di mana dasarnya alif bertemu lam menjadi hayat. Nah, disimak baik-baik. Alif kembali kepada awal mula jadinya disebut titik. Apa yang dikatakan titik pada diri adalah gerak daripada jantung. Itu wujud titik awal mula jadi.
Begitu dia mengeluarkan aras kekuatan, maka dia mendorong sebuah kodrat, yaitu baitullah atau batin yang mengelilingi wujud itu tadi pada jantung, dan itu yang akan menjadi hayat berupa batin yang terlihat. Dengan demikian kita mengetahui alif lebur menjadi titik dan titik menjadi kodrat hayat, dan batin bertajali berupa jasad, dan ini akan menjadi sebuah hayat. Dari mana datangnya sebuah hayat? Dari tekanan titik wujud tadi, yaitu titik awal mula jadi. Maka dia akan melahirkan atau menjadikan batin tersebut menjadi keakuan yang disebut dengan na. Na, nun pertama hurufnya disebut dengan batin, alif kasroh a disebut dengan nyata, yaitu hayat yang nyata. Berarti dia menjadi batin yang nyata. Ini hantaran dari lam jalalahnya. Dan alifnya adalah kodrat yang menghantamkan dengan tajali batin, tajali hayat. Kalau tajali hayat hurufnya apa? Dal dan alif kasroh i. Berarti disatukan kekuatan pekerjaan yang dua menjadi nadi. Nah, inilah tekanan nadi. Ya, inilah aras tajali batin mewujudkan batin yang zahir. Ini namanya tekanan. Dan bagaimana cara mentajali nanti dari 10 menit kedua nanti baru diterangkan. Jadi dengan adanya kita menguasai bahwasanya leburlah alif menjadi titik, titik wujud kepada batin, batin wujud menjadi hayat. Ini yang dikatakan dengan diri, yaitu diri keakuan disebut dengan na. Alif bertajali pada hayat, dal alif disebut di, berarti gerakan Allah adalah gerakan nadi. Nah, itulah gerakan nadi kita, gerakannya. Nah, kemana dia gerakkan hayat itu nanti? Menggerakkan hayat dengan kodrat diri batin sir, dan tubuhnya dan nyawa sir dan tubuh batin adalah hakikat, yaitu batang tubuh rahasia, memberikan hubungan batin kepada batiniyah, yaitu insaniyah mewakili alam, ayat dari insaniyah, alam semesta, dan insani mewakili seluruh makhluk yang hidup ruh, dan insanu mewakili rohani-rohani manusia. Semua terhimpun menjadi diri wujud. Nah, perhatikan, saya akan perlihatkan di papan tulisnya. Jadi diperhatikan jemaah, bagaimana pentajalian. Nah, ini yang akan menjadi pencarian nanti. Baik, semua ada melihat di HP-nya? Insyaallah. Insyaallah. Nanti di grup juga akan saya kirim yang rapinya. Jadi menyimak untuk belajar. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah, grup 4. Jadi di sini saya menulis tajali batin. Tajali batin, tajali rahasia batinnya Allah. Nah, jadi pertemuan antara sir alif dengan batin, sir alif bertajali dengan batin disebut di, dan batin wujud disebut nadi. Nah, ini adalah menjadi hayat. Hayat suatu kekuatan hidup, batin hidup. Batin hidup akan menjadi menghidupkan 3 perkara. Ya, 3 perkara. Pertama, diletakkan perkara ini pada kodrat yang menggerakkan disebut jantung atau batin yang sudah wujud menjadi titik. Alif yang sudah wujud menjadi titik. Dan kedua, timbullah hayat. Hayat adalah rohani. Sementara di kodrat jiwa, akal, pensaksian ada pada alam pikiran atau alam hayat, alam makni pada kening. Di kening ada makni,
yaitu menghidupkan kodrat mulki, yaitu insaniyah. Di dada ada kekuatan muluk, artinya kekuatan yang di dada itu adalah insanu yang akan menghidupkan, memberikan menghubungkan batin rohani semua umat kepada Allah. Yang ketiga, dalam hati manusia ada kekuatan hayat atau ruh kepada seluruh makhluk, disebut alam malakut. Nah, malakut adalah makhluk, dan insanu adalah kekuatan pada umat, dan insani pada makhluk, dan insaniyah itu pada mulki. Jadi 3 perkara yang satu kodrat ini menuju 3 perkara, ma'ni pada kening, rohani pada dada, dan di kolbi ada malakut. Nah, malakut pada kolbi atau ruh. Nah, jadi dengan adanya penyatuan, leburnya alif kembali menjadi titik, titik menjadi noktah, yaitu wujud kekuatan untuk mendirikan hayat. Hayat yang dia dirikan adalah batin. Batin itu sebagai diri yang hayat disebut na. Nah, inilah yang akan menjadi panduan atau menjadi kodrat bertajali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diajarkan nanti cara-cara melaksanakannya. Coba kita lakukan muzakarah dulu. Shalu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Baik, semua jemaah dengar baik-baik. Di dalam kita melaksanakan tajalli tersebut, 3 kodrat keinsanan hidupnya atau kehidupan. Keinsanan itu kehidupan. Kehidupan insaniyah pada nur yang ada di kening. Kehidupan itu dikatakan insani. Kehidupan insani adalah kehidupan ruh-ruh yang ada, yang bersumber dari kodrat dalam kolbi. Ya, itu sumber terjadinya suatu hidup. Ada binatang, ada ruh-ruh orang yang makhluk-makhluk, semua ruh, ya. Nah, yang ketiga ada pada muluk itu pada rohani. Nah, di rohani itu nanti akan dikirim suatu kodrat yang disebut dengan hayat ruhani, hayat muluk. Nah, hayat muluk, jadi nama batinnya muluk. Kalau alam itu nama batinnya mulki. Kalau ruh itu nama batinnya malakut. Nah, nanti di dalam tajallinya berhadapanlah diri sir dan berkodrat batin ini. Wujud hilang, maujud hilang, tinggal wujud. Nah, wujud ini akan bertajalli memberikan kekuatan batin kepada 3 kodrat batiniah itu. Nah, ini akan diajarkan tajallinya setelah 10 menit lagi. Ya. Nah, jadi seperti itu tajallinya. Jadi dengan leburnya alif kepada titik, titik adalah aras yang menggerakkan batin, batin yang menjadi hayat, hayat yang akan menjadi kehidupan, yaitu kehidupan sambung batin. Kalau orang bilang sambung rasa, sambung batin antara batiniah dengan batinu, ya, batinku dengan batiniah. Nah, inilah yang akan diamalkan nanti setelah ini. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Insyaallah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah menuju puncak untuk keakuan atau naknya dalam tajalli batin materi kita malam ini. Dalam rangka untuk menuju hal tersebut, tajalli batin, mohon untuk saudara-saudaraku sekalian, para jamaah, bila mana ada hal
yang dijelaskan Buya tadi ada hal yang kurang jelas, mohon dipertanyakan dalam musakarah kita ini. Silakan para jemaah. Silakan bagi yang ingin bertanya, waktu dan tempatnya dipersilakan. Mungkin saya mengawali Buya. Ini ada siapa nih, Pak Badrun? Pak Badrun, silakan Pak Badrun. Alhamdulillah, terima kasih Juru Tablik. Tadi persilahkan waktunya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin, insyaallah amin. Jadi di ini jatuhnya ke alif sir ini ya Bu ya. Dan na ini jatuhnya ke lam, disebut batin. Jadi inilah menjadi wujud, disebut hayat. Ya. Jadi ini yang terpecah dari gerak jantung, bunyi, hidup, nafas, yaitulah rasa dan kodrat jiwa. Iya. Akal Itu yang dikatakan hayat. Ya. Jadi insania, mulki atau alam. Insania. Insanu. Alam ini kehidupannya disebut insaniah. Ya. Ya. Jadi nadi ini adalah penghimpun ya Bu. Di termasuk penghimpun dari mulki, muluk dengan malakut. Bukan dihimpun, itulah dasar sumber hidupnya. Oh ya. Kalau tidak ada itu, dia tidak kenal Tuhan. Oh ya. Berarti dia diciptakan oleh Allah, terus dia tidak bisa bertasbih kepada Allah, dilantarkan hayat tidak datang ke dia, tidak tersambung hayat antara alam dengan Allah, gara-gara manusia tidak mendirikan hayatullah. Makanya alam ini dia hidup dengan cara semesta. Dia akan menjadi alam semesta, bukan alam insan. Kalau dia alam insan, harusnya begitu musibah ada, si wujud ini dia bisa bicara dengan yang mendatangkan musibah itu. Tapi kenapa jangankan bicara dengan yang insaniah, malah dia lagi yang menjadi makhluk insaniah. Nah ini kan jauh lebih parahnya. Ya, diutus ke bumi pergi berkuasa, sampai di bumi dia dikuasai. Nah ini yang kita khawatirkan. Nah jadi dengan adanya aku ingin jadi Tuhan kata Allah, maka kujadikanlah umat yaitu sifatku sendiri. Inilah inilah kita. Jadi cara kerja bagaimana hayat ini sampai ke insani, insaniah dan insanu, maka disiapkanlah alam. Alam ini bernama manusia atau nas. Nah ini di dalam manusia alam nas terbuat dari sir. Siapa nas? Lam alif. Alam alif artinya lam yang kodratnya alif, berarti alif berkodrat alam, tetap juga alif. Namanya kenapa dilihat? Karena na itu adalah aftar. Nah, dan alif sirat adalah ba'dal. Zohir dan batin tidak pantas untuk Allah, katanya harus disebut dengan zohiru batinu, sama-sama alif tidak terlihat. Nah sekarang dikaji ini kan terbukti dia zohiru itu tak terlihat, batinu juga tidak terlihat. Nah tapi manusia itu adalah jantungnya seluruh alam, jantung insaniah, jantungnya insani, jantungnya insanu, yaitu gerak nadinya yang menghidupkan semuanya. Harusnya begitu sebagai khalifahnya Allah. Betul.
Iya betul sekali Bu ya, insya Allah Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya, penjelasannya sangat menarik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Badrun, terima kasih Buya atas penjabarannya. Eh, Mungkin saya lanjut Buya sambil menunggu kawan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tadi sudah dijelaskan Bu ya bahwa tajalli batin ini adalah bagaimana diri batin ini berdiri dalam wujudnya untuk menjalankan diri ketuhanannya untuk mengurus alam dan makhluk dan seluruhnya. Nah, dalam hal ini dibutuhkan hubungan Baitullah terhadap tiga keinsanannya. Mohon penjabarannya di sini Bu ya. Iya, dengan aktifnya bergeraknya bunyi dari kodrat wujud awal titik mulai jadi tadi, maka disinilah terjadi hayat. Tapi kalau di diri kita yang bergerak, yang menggerakkan jantung itu baru merasa bunyi dan tidak bisa mata batin kita melihat kemana arah bunyinya, dan untuk apa komunikasi tidak terjadi antara yang bergerak dengan insaniah insanu, maka ini terjadilah alam mati, dikatakan kuburan kedua, kuburan orang hidup. Nah, kira-kira kuburan orang hidup lah namanya. Kalau kuburan orang mati kan di bawah tanah, kuburan orang hidup ada juga di atas. Apa itu? Yang punya diri mati, yang hayat alam tidak dapat diri juga mati. Nah, itu yang kita khawatirkan, sehingga tidak berhentilah alam membuat suatu kejadian. Dan itu sebetulnya pelajaran buat kita. Kenapa dia lancang terhadap kejadian, musibah lancang? Kenapa? Ini teguran. Kalau memang kamu wujud Tuhan, kenapa kamu tidak bisa hentikan? Ini martabat Allah di diri kita. Jangan jadi makhluk sampai di dunia ini, tapi menjadi hamba, menjadi sifat, menjadi wujud bagi Allah untuk mengatur semua alam ini. Ini yang diminta sama Allah. Di surat Al-An'am ayat 165. An'am ayatnya aja sudah zahir batin. Berarti ditujukan ke kita. Gak mungkin seekor hewan memiliki zahir batin. Tidak pantas kalimat itu untuk kita. An'am tidak pantas untuk mereka. An'am itu pantasnya untuk manusia. An batin yang berdiri, am batin yang terlihat. Kan gitu. Nah, berarti surat itu untuk kita. Nah, begitu maksudnya, paham? Alhamdulillah, insya Allah Bu ya, makasih banyak Bu ya atas penjelasannya. Amin. Kepada para jemaah lain silahkan. Begitu manusia. Kita jangan sekali-kali menjadi makhluk seperti yang dialami insani tadi kan. Nah, itu akan bisa merusak, ya, yang akan bisa merusak kehidupan, ya, itu merusak kehidupan namanya, gitu. Mohon izin Bu ya, ada satu lagi Bu ya yang perlu saya pertanyakan Bu ya. Ya, silakan. Ini Bu ya, terkait dengan nadi ini kan akan mewujud ke sirnyawa dan batin ini yang terlihat. Mohon penjabarannya di situ Bu ya. Ya, karena titik awal jadi. Kalau alif belum terhimpun menjadi aras wujud titik pada jantung hati kita, di jantung kita,
dia belum menjadi wujud yang bersembunyi di dalam batin, atau kita katakan wujud Allah dalam batin, kan gitu. Nah, ini belum terbentuk di dalam batin, masih alif berdiri, belum terhimpun menjadi titik, maka tidak akan ada reaksinya kemanapun. Gitu jemaah. Tidak akan ada reaksinya. Paham? Alhamdulillah Buya, insya Allah. Gitu. Insya Allah. Ya. Jadi kalau kita mengikuti apa yang diminta oleh Allah, harusnya sudah bisa hayat, menjadi sebuah hayatullah gitu. Tapi nyatanya kita jadi makhluk juga di dunia ini. Ya sudah, hukum alam berlaku ke manusia, malu kita karena kita wujudnya Allah. Tapi bagaimana bisa malu lagi? Memang nyatanya tidak hayat Allah, tidak berdiri hayat Allah untuk keinsanan tadi. Tidak berdiri, kayu tidak kenal kita, batu tidak kenal air, tapi angin tanah enggak kenal kita. Betul enggak? Dia enggak kenal kita gitu. Iya Buya, berarti tadi ini Buya, waktu kita himpun ke dalam Baitullah, mereka terhimpun semua Buya ya. Iya. Iya kan? Disitulah nanti ada tajali untuk menyerahkan hayat itu, untuk memberikan hayat kepada mereka. Ya, disitulah baru ada pemberian hayat. Bagaimana kita mentajalikan kepadanya? Itu jemaah. Nanti mungkin akan dipelajari pada sesi kedua nanti. Ya. Akan kita pelajari nanti pada session keduanya atau tahap kedua gitu. Ada lagi pertanyaan? Silakan para jamaah jika masih ada pertanyaan. Silakan Pak Imam Nasir. Salah, terima kasih Ibu Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya tetap sehat selalu, insya Allah, amin. Amin, insya Allah. Ini Buya, berarti apapun kejadian di alam ini Buya, yang bertanggung jawab tetap manusia Buya. Ya, Karena dia betul sekali. Karena kita yang ditunjuk menjalankan ketuhanan Allah di muka bumi ini, yaitu disebut khalifatullah. Tapi mana? Ya, gitu ya. Harusnya kita malu sama alam Buya. Harusnya, ya, dia harusnya menyembah, dia sujud dan dia menghargai. Malah dia timbun pakai tanah, dia bawa kabur pakai air banjir, segala macam. Itu Allah memperingatkan, kamu utusanku apa makhluk? Begitu ya, jemaah. Insya Allah Buya, luar biasa ini. Dari Buya kita bisa mengerti Buya. Terima kasih Buya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan para jamaah yang lain. Luar biasa ini. Baik jamaah, nanti saya kembali 10 menit lagi. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.